Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Malam itu hujan turun deras di desa Sukamulya. Pak Jarwo duduk gelisah di teras rumahnya yang bocor di sana-sini. Lelaki berusia 35 tahun itu menghitung uang di tangannya berulang kali, hanya Rp70.000. Sementara tagihan listrik bulan ini sudah hampir 2 juta, belum lagi utang di warung Bu Siti yang menumpuk. "Mas, gimana ini? Besok Dimas harus bayar uang sekolah." Suara Bu Ratih, istrinya, terdengar dari dalam rumah. Wanita itu keluar membawa anak laki-laki mereka yang berusia 7 tahun. "Iya, Bu." "Bapak lagi mikir," jawab Pak Jarwo sambil mengelus kepala anaknya. "Dimas, kamu tidur dulu ya, Nak. Besok Bapak pasti carikan uangnya." "Janji, Pak?" tanya Dimas dengan mata berbinar. "Janji, Nak. Bapak nggak pernah bohong sama kamu kan?" Setelah Dimas masuk, Bu Ratih duduk di samping suaminya. Wanita itu terlihat lelah, perutnya sedang mengandung anak kedua mereka, usia kandungan sudah 4 bulan. "Mas, besok saya ke puskesmas kontrol kandungan. Bidan bilang harus bayar 100.000. Pak Jarwo menunduk. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan upah tidak menentu. Musim kemarau panjang tahun ini membuat banyak sawah kering, pekerjaan susah, uang pun susah. "Maaf ya, Bu. Bapak nggak bisa ngasih kehidupan yang layak." Bu Ratih menggenggam tangan suaminya. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita sehat. Rezeki pasti ada jalan." Tapi Pak Jarwo tahu, kata-kata itu hanya untuk menghibur. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Keesokan harinya, Pak Jarwo bekerja di sawah Pak Harto, salah satu petani kaya di desa. Saat istirahat siang, ia duduk di gubuk bersama beberapa buruh tani lainnya. "Jarwo, kenapa mukamu kusut banget?" tanya Pak Slamet, buruh tani yang lebih tua. "Ah, biasa, Pak. Masalah ekonomi." "Ekonomi? Kalau masalah ekonomi emang gampang," sahut Pak Giman, buruh tani yang rumahnya dulunya hampir sama bobroknya dengan rumah Pak Jarwo. Tapi sekarang, rumah Pak Giman sudah bercat baru, bahkan punya motor. "Gampang gimana, Pak?" tanya Pak Jarwo penasaran. Pak Giman tersenyum misterius. "Ada jalan pintas, Jarwo. Kamu mau nggak?" "Jalan pintas apa, Pak?" Pak Slamet yang mendengar langsung memotong. "Jarwo, jangan dengerin Giman. Dia itu, apaan sih, Slamet? Jarwo kan lagi butuh. Masa kita nggak bantu?" Pak Giman menatap Pak Jarwo. "Kamu butuh uang banyak, kan? Buat anak sekolah, buat bini melahiran? Gue bisa bantu." "Caranya gimana, Pak?" Pak Giman mendekat, berbisik pelan. "Ada orang pintar di Gunung Kawi. Dia bisa kasih pesugihan. Bukan pesugihan yang ribet kayak pelihara tuyul atau babi ngepet. Ini pesugihan melon. Gampang, untungnya gede." "Pesugihan melon? Itu apaan?" "Nanti kalau kamu ketemu dia yang jelasin. Yang penting, dalam seminggu kamu bisa dapat ratusan juta. Rumah bisa direnovasi, motor baru, bahkan mobil bisa kebeli." Pak Jarwo terdiam. Ia tahu pesugihan itu urusan klinik, urusan makhluk gaib. Tapi bayangan rumah yang bocor, Dimas yang belum bayar sekolah, Bu Ratih yang perlu kontrol kandungan, semuanya berputar di kepalanya. "Tapi itu kan dosa, Pak." Pak Giman tertawa kecil. "Jarwo, hidup susah itu juga dosa. Kamu lihat anakmu kelaparan, istri sakit nggak bisa berobat, itu dosa besar. Lagian, ini cuma bisnis. Kita jualan melon ke pembeli yang punya uang. Pembeli senang, kita senang. Kan sama-sama untung?"
Pembeli siapa, Pak? Ya pembeli biasa. Mereka datang malam-malam, beli melon, bayar mahal. Kita nggak nanya mereka siapa. Yang penting uangnya nyata. Pak Slamet menggeleng kuat. Jarwo, jangan. Itu bukan jualan melon biasa. Itu, udah, Slamet. Kamu kan gak pernah coba, jadi gak usah komen, bentak Pak Giman sepanjang hari itu. Pak Jarwo tidak bisa fokus bekerja. Otaknya terus memikirkan tawaran Pak Giman. Sore harinya, ketika hendak pulang, Pak Giman menghampirinya lagi. Gimana, Jarwo? Besok kita berangkat ke Gunung Kawi. Gue antar. Pak, ini beneran gak bahaya? Jarwo, kalau bahaya, masa gue masih hidup sehat? Lihat, gue sekarang punya motor, rumah bagus. Anak-anak gue sekolah bagus. Istri gue gak kerja berat lagi. Hidup tenang. Pak Jarwo menarik napas panjang. Baik, Pak. Besok saya ikut. Keesokan paginya, Pak Jarwo berbohong kepada Bu Ratih bahwa ia ada urusan di kota bersama Pak Giman. Mereka naik motor menuju Gunung Kawi, perjalanan sekitar 2 jam di lereng gunung yang sepi, ada sebuah rumah tua dari kayu. Di teras duduk seorang lelaki tua berambut putih, wajahnya penuh kerutan. Matanya tajam, menatap Pak Jarwo dan Pak Giman yang mendekat. Eyang, ini calon baru. Namanya Jarwo, kata Pak Giman sambil bersalaman dengan lelaki tua itu. Masuk, ujar Eyang singkat. Di dalam rumah, aroma kemenyan sangat menyengat. Dinding penuh dengan tulisan Arab dan Jawa kuno. Di sudut ruangan ada keris-keris tua yang tersusun rapi. Kamu mau kaya? Tanya Eyang langsung ke inti. Iya, Eyang. Saya butuh uang untuk keluarga. Pesugihan melon. Kamu tahu artinya? Kurang paham, Eyang. Pak Giman bilang jualan melon, Eyang tersenyum sinis. Melon itu simbolis, nak. Yang dijual bukan melon buah. Yang dijual adalah jabang bayi. Pak Jarwo tersentak. Jabang bayi? Maksudnya gimana, Eyang? Jabang bayi itu bayi yang gugur atau meninggal dalam kandungan. Atau, Eyang menatap tajam, bayi yang sengaja digugurkan. Apa? Digugurkan? Eyang, istri saya lagi hamil 4 bulan. Eyang maksudnya, iya, anakmu itu harus dijadikan pesugihan. Nanti kamu bawa istrimu ke sini. Aku kasih jamu. Dalam 3 hari, kandungannya gugur. Bayinya kita kubur dengan ritual khusus. Setelah itu, setiap malam, akan ada pembeli datang ke rumahmu. Mereka tanya, melon ada? Kamu jawab, ada. Mereka bayar berapapun yang kamu minta. Uangnya nyata, bisa dipakai langsung. Pak Jarwo merasa dadanya sesak. Eyang, itu membunuh anak sendiri. Kamu pikir itu anak? Itu baru 4 bulan, belum punya nyawa lengkap. Daripada lahir nanti cuma jadi beban, lebih baik jadi berkah. Kamu bisa kaya, anak pertamamu bisa sekolah tinggi, istri bisa hidup enak. Berpikir rasional, nak. Tapi Eyang. Pak Giman langsung memotong. Jarwo, dulu gue juga ragu. Tapi sekarang, hidup gue berubah total. Ini bukan soal bunuh anak. Ini soal pilihan hidup. Pilih terus miskin sampai mati, atau kaya selamanya. Eyang menambahkan, satu hal lagi. Pembelinya bukan manusia biasa. Mereka jin, iblis, makhluk gaib yang butuh jabang bayi untuk ritual mereka. Tapi kamu gak usah takut, mereka bayar dengan uang asli. Transaksi murni bisnis. Pak Jarwo terdiam lama. Pikirannya kacau. Ia ingat wajah Dimas yang polos, Bu Ratih yang mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang. Tapi ia juga ingat tagihan yang menumpuk, rumah yang bocor, masa depan yang suram. Berapa lama saya bisa kaya, Eyang? Seumur hidup. Asal kamu jaga rahasia, jangan cerita ke siapapun. Kalau ketahuan, pesugihan hilang, uangmu lenyap, bahkan nyawamu bisa hilang. Terus syaratnya cuma itu? Gugurkan kandungan istri?
Awalnya iya. Tapi nanti, setiap 10 tahun, kamu harus kasih jabang bayi lagi. Hamil lagi, gugurkan lagi. Itu persyaratan pembaharuan kontrak. Setiap 10 tahun? Iya. Kalau nggak bisa, kekayaanmu hilang seketika. Bahkan keluargamu akan kena musibah besar. Pak Jarwo merasa mual. Tapi Pak Giman menepuk bahunya. Jarwo, 10 tahun itu lama banget. Urusin yang sekarang dulu. Nanti urusan 10 tahun depan, lihat aja nanti. Setelah berpikir keras, dengan berat hati, Pak Jarwo mengangguk. Baik, Eyang. Saya setuju. Eyang tersenyum puas. Bagus. Sekarang bawa istrimu kemari besok. Jangan bilang apa-apa. Bilang aja mau berobat alternatif buat nguatin kandungan. Keesokan harinya, Pak Jarwo membujuk Bu Ratih. Bu, kata Pak Giman ada pengobatan alternatif yang bagus di Gunung Kawi. Buat nguatin kandungan. Gratis lagi. Bu Ratih ragu. Mas, puskesmas aja cukup. Lagian jauh ke Gunung Kawi. Bu, ini demi anak kita. Kata orang-orang, Eyang di sana sakti. Banyak yang kandungannya bermasalah jadi sehat gara-gara berobat ke sana. Akhirnya Bu Ratih setuju. Mereka bertiga, Pak Jarwo, Bu Ratih, dan Dimas, naik angkutan umum ke Gunung Kawi di rumah Eyang. Bu Ratih disambut ramah. Duduklah, nak. Kandunganmu umur berapa? 4 bulan, Eyang. Bagus. Aku punya jamu khusus. Minum 3 kali sehari selama 3 hari. Kandunganmu akan sehat, kuat. Nanti lahirnya nggak ada masalah. Bu Ratih tersenyum lega. Terima kasih, Eyang. Eyang memberikan botol berisi cairan hitam kental. Ingat, jangan lupa minum. Pagi, siang, malam. Sepulang dari sana, Pak Jarwo merasa bersalah luar biasa. Ia tahu jamu itu bukan untuk menguatkan kandungan, tapi untuk menggugurkannya. Tapi ia sudah terlanjur basah, tidak bisa mundur. 3 hari kemudian, tengah malam, Bu Ratih terbangun dengan kesakitan luar biasa. Mas! Mas! Perutku sakit banget. Ada darah. Pak Jarwo berpura-pura panik. Sabar, Bu. Aku panggil bidan. Bidan desa datang, memeriksa Bu Ratih. Ekspresi wajahnya berubah sedih. Pak, Bu, saya turut berduka. Kandungannya gugur. Bayinya tidak terselamatkan. Bu Ratih menangis histeris. Kenapa, Mas? Kenapa anak kita? Padahal tadi sehat-sehat aja. Pak Jarwo memeluk istrinya, tapi hatinya dingin membeku. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah pengorbanan yang ia pilih. Pagi harinya, saat Bu Ratih tertidur lelap karena obat penenang, Pak Jarwo diam-diam pergi ke rumah Eyang. Ia membawa jabang bayi yang sudah dikeluarkan dari kandungan Bu Ratih, dibungkus kain putih. Eyang, ini, Eyang menerima bungkusan itu. Bagus. Sekarang ikut aku ke belakang. Di halaman belakang, Eyang menggali lubang kecil. Ia meletakkan jabang bayi di sana, lalu membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Pak Jarwo mengerti. Aroma kemenyan sangat menyengat. Angin tiba-tiba bertiup kencang meski tidak ada pohon besar di sekitar. Dari sekarang, pesugihan aktif. Malam ini, pembeli pertama akan datang. Ingat, mereka tanya, melon ada? Kamu jawab, ada. Mereka kasih uang, kamu terima. Jangan tanya apa-apa. Jangan lihat wajah mereka terlalu lama. Mengerti? Mengerti, Eyang. Satu lagi. Jangan pernah bilang ke siapapun, termasuk istrimu. Kalau kamu bilang, kamu akan mati dalam 3 hari. Pak Jarwo menelan ludah. Ia merasa sudah masuk terlalu dalam ke dunia gelap yang tidak bisa ia tinggalkan lagi. Malam itu, Pak Jarwo tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Bu Ratih sudah tertidur pulas di kamar, Dimas juga tidur nyenyak. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Tok tok tok, Pak Jarwo merinding. Ia berjalan pelan ke pintu. Saat membuka pintu,
Ia melihat sesosok makhluk yang tingginya hampir 2 meter, berbaju hitam, wajahnya tertutup kain. Matanya menyala merah. Melon ada? Suara makhluk itu berat dan bergema dengan tangan gemetar. Pak Jarwo menjawab, ada. Makhluk itu mengeluarkan amplop tebal. Ini. Pak Jarwo menerima amplop itu. Ia merasakan ketebalan uang di dalamnya. Saat ia ingin berterima kasih, makhluk itu sudah menghilang. Seolah tertelan kegelapan dengan jantung berdebar, Pak Jarwo membuka amplop. Matanya melotot. Di dalam amplop ada uang 50 juta rupiah. Ya Allah, ini beneran. Bisiknya. Malam berikutnya, pembeli datang lagi. Kali ini 2 makhluk. Mereka membayar 100 juta. Malam ketiga, 3 makhluk datang, membayar 200 juta. Dalam seminggu, Pak Jarwo sudah mengumpulkan hampir 1 miliar rupiah. Ia mulai merenovasi rumah, membeli motor baru, melunasi semua utang. Tetangga-tetangga heran. Jarwo, kok tiba-tiba kaya? Dapat warisannya? Ah, iya Bu. Saudara jauh di Jakarta meninggal, warisan jatuh ke saya. Bu Ratih juga heran. Mas, uang dari mana ini? Dari warisan, Bu. Kamu ingat Om Wiryo? Dia meninggal, warisannya ke Bapak. Tapi Om Wiryo kan? Sudahlah, Bu. Yang penting sekarang kita hidup enak. Dimas bisa sekolah bagus, kita bisa punya kehidupan yang layak. Bu Ratih tidak bertanya lagi, meski hatinya merasa ada yang aneh. 6 bulan berlalu. Kehidupan Pak Jarwo berubah total. Rumahnya sekarang jadi rumah paling bagus di desa. Ia punya mobil, toko kelontong, bahkan warung makan. Setiap malam, pembeli gaib datang, membayar puluhan hingga ratusan juta, tapi ada yang berubah dari Pak Jarwo. Ia jadi lebih pendiam, tidak suka bergaul, selalu curiga ke orang lain. Wajahnya pucat, mata cekung, sering melamun. Suatu hari, Bu Ratih mengajak ngobrol. Mas, kenapa akhir-akhir ini Mas jadi pendiam? Kita kan sekarang sudah enak hidupnya. Harusnya senang. Bapak baik-baik aja, Bu. Cuma capek ngurus usaha. Mas, jujur aja sama saya. Sebenarnya uang kita dari mana? Warisan Om Wiryo itu bohong kan? Om Wiryo masih hidup, kemarin saya ketemu dia di pasar. Pak Jarwo terdiam. Ia hampir saja mengaku, tapi ia ingat peringatan Eyang. Jika mengaku, ia akan mati dalam 3 hari. Bu, percaya sama Bapak. Uang ini halal. Bapak kerja keras. Kerja apa, Mas? Bapak nggak kerja, cuma di rumah doang. Tapi uang terus masuk. Apa Mas jadi mafia? Apa Mas terlibat narkoba? Bukan. Bapak nggak mungkin kayak gitu. Terus apa? Jujur dong, Mas. Saya ini istri Mas. Saya berhak tahu. Pak Jarwo hampir kehilangan kendali. Ia ingin berteriak mengaku bahwa ia menjual jabang bayi mereka untuk kekayaan ini. Tapi ia tahan. Bu, percaya aja sama Bapak. Nanti juga Bu tahu sendiri. Bu Ratih menangis. Mas, saya takut. Saya punya firasat buruk. Sejak kandungan saya gugur, hidup kita berubah drastis. Seperti ada yang gak beres. Semua baik-baik aja, Bu. Tapi deep down, Pak Jarwo tahu semuanya tidak baik-baik saja. Setiap malam, setelah pembeli gaib pergi, ia bermimpi buruk. Ia melihat jabang bayinya menangis, memanggil-manggil. Ia melihat ribuan bayi merangkak mengejarnya, berdarah-darah, menjerit-jerit. Setahun berlalu. Dimas yang tadinya anak ceria dan pintar, tiba-tiba jadi aneh. Ia sering terbangun tengah malam menangis. Pak, Bu, ada bayi nangis di bawah ranjang. Banyak bayi. Bu Ratih langsung menghibur. Gak ada, Nak. Cuma mimpi. Bukan mimpi, Bu. Beneran. Mereka bilang, kakak kenapa jual adik? Kakak jahat. Pak Jarwo merinding mendengarnya. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah kutukan dari pesugihan. Dimas juga jadi sering sakit. Demam tinggi tanpa sebab, muntah-muntah,
kejang-kejang. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Suatu malam, Dimas berbicara dengan suara yang bukan suaranya, suara bayi. "Ayah, kenapa ayah jual aku? Aku adik Dimas, kenapa ayah bunuh aku?" Bu Ratih histeris. "Mas! Mas!" Dimas kerasukan. Pak Jarwo memanggil Ustadz untuk meruqyah Dimas. Ustadz yang datang wajahnya langsung pucat setelah melihat Dimas. "Pak Jarwo, di rumah ini ada energi negatif sangat kuat. Ada pesugihan, bukan? Pesugihan yang melibatkan pengorbanan anak?" "Tidak, Ustadz. Tidak ada." "Bohong. Saya bisa lihat. Ada arwah bayi yang terikat di rumah ini. Arwah yang teraniaya." "Pak Jarwo, apa yang sudah Bapak lakukan?" Pak Jarwo tidak menjawab. Ustadz itu meruqyah Dimas. Dimas berteriak-teriak dengan suara bayi. "Ayah jahat. Ayah bunuh aku. Aku mau balas dendam. Kakak Dimas akan mati. Ibu Ratih akan mati. Semua akan mati." Setelah beberapa jam, Dimas pingsan. Ustadz itu menatap Pak Jarwo dengan tatapan penuh kekecewaan. "Pak, saya sarankan Bapak segera menutup pesugihan itu. Jika tidak, keluarga Bapak akan habis satu persatu. Pesugihan yang melibatkan nyawa anak adalah pesugihan paling haram dan paling berbahaya. Iblis tidak akan pernah lepas dari keluarga Bapak. Bagaimana cara menutupnya, Ustadz?" "Saya tidak tahu. Yang tahu hanya orang yang membuat pesugihan itu. Tapi biasanya, untuk menutup pesugihan seperti ini, Bapak harus mengembalikan semua uang dan menggantikan dengan nyawa Bapak sendiri." Pak Jarwo tercengang. "Mengembalikan semua uang? Uangnya sudah habis dipakai untuk renovasi rumah, beli mobil, buka usaha. Tidak mungkin ia bisa mengembalikan semuanya." Sebulan setelah kejadian itu, Dimas meninggal dunia. Tidak ada penyakit yang jelas, tiba-tiba saja nyawanya melayang. Dokter mengatakan serangan jantung, padahal Dimas masih anak-anak. Bu Ratih hancur total. Ia menangis berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau keluar rumah. "Mas, kenapa anak kita? Kenapa Dimas harus mati? Apa dosa dia?" Pak Jarwo tidak bisa menjawab. Ia tahu ini balasan. Tapi ia tidak bisa bilang ke Bu Ratih. Setelah pemakaman Dimas, pembeli gaib semakin sering datang. Tidak cuma malam, kadang siang hari. Mereka datang berbondong-bondong, mengetuk pintu tanpa henti. "Melon ada? Melon ada? Melon ada?" Pak Jarwo mulai ketakutan. Ia mencoba tidak membuka pintu, tapi pintu terbuka sendiri. Makhluk-makhluk gaib itu masuk, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kontrak sudah mau habis. 10 tahun tinggal 9 tahun lagi. Tapi, kami mau mempercepat. Kami mau tambah melon. Sekarang, apa maksud kalian?" "Istrimu hamil lagi. Kami mau melon baru." "Tidak. Istri saya tidak hamil. Hamilkan dia. Atau nyawamu yang kami ambil." Makhluk-makhluk itu menghilang. Pak Jarwo gemetar ketakutan. Ia langsung pergi ke rumah Eyang di Gunung Kawi. "Eyang, Eyang, mereka minta melon baru. Mereka mau saya hamili istri saya lagi." Eyang tersenyum dingin. "Itu wajar. Mereka butuh persediaan. Kamu harus nurut." "Tapi Eyang, anak pertama saya sudah meninggal. Saya tidak mau kehilangan yang lain." "Itu risikonya, Jarwo. Kamu kan sudah setuju di awal. Kamu mau kaya, kan? Ini harganya. Bagaimana cara menghentikan pesugihan ini? Tidak bisa dihentikan. Kecuali kamu mati. Atau kamu gantikan dengan nyawa orang lain yang kamu sayangi." "Maksudnya?" "Istrimu. Kalau istrimu mati, pesugihan selesai. Tapi kamu tetap kaya." Pak Jarwo merasa dunia runtuh. "Eyang gila. Saya tidak akan bunuh istri saya." "Terserah kamu. Tapi kalau kamu gak kasih melon baru dalam 3 bulan, mereka akan ambil nyawamu dan nyawa istrimu."
Pilih, istri mati, atau kalian berdua mati? Pak Jarwo pulang dengan pikiran kalut. Ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu malam, Bu Ratih masuk ke kamar Pak Jarwo dengan wajah sangat serius. Mas, saya sudah tahu semuanya. Tahu apa, Bu? Pesugihan, melon, jabang bayi. Semuanya. Pak Jarwo tersentak. Dari mana Bu tahu? Saya mimpi. Dimas datang ke mimpi saya. Dia bilang, Bapak jual adiknya untuk uang. Bapak bunuh adiknya sendiri. Dan sekarang, Bapak mau bunuh saya juga? Tidak, Bu. Bapak nggak akan bunuh Ibu. Bohong. Saya dengar Mas bicara sendiri tadi malam. Mas bilang, apa aku harus bunuh Bu Ratih? Mas sudah gila, Mas. Pak Jarwo menangis. Maafin Bapak, Bu. Bapak salah. Bapak terlalu serakah. Bapak cuma mau keluarga kita hidup enak. Tapi caranya salah. Maafin Bapak. Bu Ratih ikut menangis. Mas, kita harus akhiri ini semua. Saya rela mati asal keluarga kita lepas dari kutukan ini. Jangan, Bu. Bapak nggak mau Ibu mati. Mas, saya sudah lelah. Anak kita sudah mati. Hidup kita hancur. Uang sebanyak apapun nggak akan bisa beli kebahagiaan. Lebih baik kita mati dengan tenang daripada hidup dalam dosa. Malam itu, Bu Ratih menulis surat. Surat untuk keluarganya, minta maaf atas semua yang terjadi. Kemudian, ia minum racun. Pak Jarwo menemukan Bu Ratih sudah tidak bernyawa di pagi hari. Ia meraung-raung, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Bu. Bu. Bangun. Jangan tinggalkan Bapak. Tapi Bu Ratih sudah pergi. Pak Jarwo kehilangan segalanya. Anak pertamanya mati, anak keduanya dijual, istrinya bunuh diri. Ia menjadi orang terkaya di desa, tapi juga orang paling sengsara di dunia. Setelah Bu Ratih meninggal, Pak Jarwo mengunci diri di rumah. Ia tidak keluar, tidak mandi, tidak makan. Ia hanya duduk menatap kosong. Setiap malam, pembeli gaib tetap datang. Melon ada? Melon ada? Tapi Pak Jarwo tidak membukakan pintu lagi. Ia tidak mau uang lagi. Ia ingin semuanya berakhir. Pada malam ketujuh setelah Bu Ratih meninggal, pintu rumah terbuka sendiri. Ratusan makhluk gaib masuk, memenuhi rumah. Mereka menatap Pak Jarwo dengan mata merah menyala. Kamu langgar kontrak. Kamu tidak kasih melon baru. Sekarang waktunya bayar. Ambil saja nyawa saya. Saya sudah tidak peduli lagi, teriak Pak Jarwo. Tidak cukup. Nyawamu saja tidak cukup. Kami akan ambil semuanya. Nyawamu, kekayaanmu, dan arwahmu akan jadi budak kami selamanya. Makhluk-makhluk itu mulai menyerang. Pak Jarwo merasakan sakit luar biasa, seperti tubuhnya dirobek-robek dari dalam. Ia berteriak kesakitan, tapi tidak ada yang mendengar. Keesokan paginya, tetangga menemukan Pak Jarwo tergantung di tiang rumahnya. Polisi menyebut bunuh diri. Tapi yang aneh, di sekitar tubuh Pak Jarwo ada bekas darah berbentuk jejak kaki bayi. Ratusan jejak, seolah bayi-bayi kecil berjalan mengelilingi tubuhnya. Rumah Pak Jarwo yang tadinya mewah, tiba-tiba ambruk dalam seminggu. Usaha-usahanya bangkrut. Mobil dan motornya terbakar sendiri. Semua uang di ban menghilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Desa Sukamulya dikejutkan lagi dengan penemuan mayat Pak Giman di sungai. Tubuhnya membusuk, dipenuhi belatung. Polisi tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa mati. Terakhir kali terlihat, Pak Giman sehat-sehat saja. Eyang di Gunung Kawi juga ditemukan mati di rumahnya. Tubuhnya kurus kering, seperti sudah tidak punya darah. Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Di sekitar tubuhnya, dinding rumah penuh dengan tulisan darah, melon ada. Melon ada. Melon ada. Ditulis berulang-ulang hingga ratusan kali. Pak Slamet, buruh tani yang pernah memperingatkan Pak Jarwo, memberikan kesaksian kepada warga. Saya sudah bilang, jangan ikut pesugihan melon. Itu pesugihan paling terkutuk. Yang dijual bukan melon, tapi jabang bayi. Anak sendiri dijual ke iblis.
Uang yang didapat adalah uang kotor, penuh darah. Ujungnya ya begini, mati mengenaskan. Rumah Pak Jarwo yang hancur dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Setiap malam, warga mendengar tangisan bayi dari rumah itu. Ada juga yang mendengar suara Pak Jarwo berteriak, "Maafkan aku! Maafkan aku! Kembalikan anak-anakku!" Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya tangisan bayi yang bergema sepanjang malam 5 tahun kemudian, seorang pendatang baru yang tidak tahu cerita, membeli tanah bekas rumah Pak Jarwo. Ia ingin membangun rumah di sana. Tapi saat menggali tanah untuk fondasi, ia menemukan tulang-tulang kecil. Banyak sekali. Ratusan tulang bayi terkubur di sana, polisi dan forensik dikerahkan. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa ada ratusan tulang bayi di sana. Beberapa masih segar. Meski Pak Jarwo sudah mati 5 tahun lalu, hingga kini, tanah bekas rumah Pak Jarwo dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun di sana. Setiap malam bulan purnama, warga melihat bayangan Pak Jarwo berjalan di sekitar tanah kosong itu, dikelilingi ratusan bayi merangkak, mengejarnya, mencakar-cakar kakinya. Pak Jarwo terkutuk selamanya. Ia tidak bisa mati dengan tenang, tidak bisa masuk surga atau neraka. Arwahnya terjebak, selamanya dihantui oleh jabang bayi yang ia jual. Selamanya merasakan penyesalan yang tidak akan pernah terhapus. Itulah akhir dari Pak Jarwo, seorang ayah yang memilih jalan pintas menuju kekayaan dengan menjual anak kandungnya sendiri. Sebuah pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan nyawa, dan tidak ada uang yang bisa menghapus dosa membunuh anak sendiri. Tahun-tahun berlalu, cerita Pak Jarwo menjadi legenda menakutkan di desa Sukamulya dan desa-desa sekitarnya. Tidak ada lagi yang berani mencari pesugihan melon. Siapapun yang tergoda, akan diingatkan dengan nasib Pak Jarwo, Pak Giman, dan Eyang. Namun, di sudut-sudut gelap Indonesia, masih ada orang-orang yang tergoda kekayaan instan. Masih ada yang mencari jalan pintas dengan menjual yang paling berharga, nyawa anak sendiri. Dan bagi mereka, cerita ini adalah peringatan. Pesugihan melon bukan jalan menuju kekayaan. Itu jalan menuju neraka dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.